Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Halo teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang materi pembahasan dan juga tips mengerjakan soal-soal deret, khususnya di soal CPNS nih. Nah, buat kalian yang pertama kali di YouTube channel aku, halo, kenalin nama aku Dian Latifah. Salam kenal. Dan di video aku ini aku bakal ngebahas tentang materi-materi dan juga tips mengerjakan soal-soal CPNS teman-teman. Jadi, jangan lupa nih untuk tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng di bawah supaya ketika upload video akan mendapatkan notifikasi nih. Oke? Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke materinya. Oh iya, sebelum itu teman-teman bisa langsung aja tonton video aku sebelumnya seputar cara dan juga tips mengerjakan soal-soal CPNS di part 1 sampai part 3. Oke? Kalau udah, langsung aja yuk kita ke materinya. Let's go. Nah, langsung aja yuk kita ke materinya. Oke, di sini di video aku kali ini itu agak cukup panjang ya, karena di video ini aku akan membahas tentang materi pembahasan tips mengerjakan soal-soal terutama di soal-soal deret CPNS. Oke? Pastiin teman-teman tonton videonya dari awal sampai akhir supaya nggak ketinggalan nih terkait tips dan juga triknya. Oke, langsung aja. Oke, yang pertama adalah kita akan membahas tentang apa sih itu deret. Oke, nah buat teman-teman yang baru denger nih apa sih itu deret. Nah, deret itu merupakan peserta menentukan pola angka atau huruf dari satu suku ke suku berikutnya. Nah, peserta dapat mengimajinasikan nih. Kata kuncinya mengimajinasikan berbagai kemungkinan pola yang tepat. Kemudian, kemampuan melakukan operasi hitung sederhana itu sangat dibutuhkan. Mulai dari pola bilangan deret merupakan operasi bilangan matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, penarikan akar, pemangkatan, ataupun gabungan dari beberapa operasi tersebut. Oke, kemudian nah, di sini aku akan memberikan tips nih gimana sih teman-teman supaya menentukan suatu deret dengan mudah seperti itu. Oke? Yang pertama di sini perlu teman-teman catat adalah poin-poin ini yang aku sebutin di sini. Yang pertama adalah pola dalam suatu deret itu dapat ditentukan dengan beberapa cara. Yang pertama, perhatikan perubahan dari suatu suku ke suku berikutnya. Kemudian, tentukan operasi apa yang berlaku untuk semua suku pada deretan tersebut. Yang kedua adalah lihat perubahan di setiap suku yang berurutan. Apakah selisihnya relatif kecil atau besar? Kemudian yang ketiga adalah anggap bahwa semua deret adalah satu larik. Jika tidak ditemukan hubungan, periksa dengan dua larik dan seterusnya. Poin yang keempat, jika beberapa larik polanya tidak ditemukan kekonsistenan, maka periksa dengan pola Fibonacci. Nah, di sini yang terakhir adalah jangan abaikan satu angka pun dalam deretan, karena semua suku harus diperhitungkan. Oke? Tadi kan kita udah bahas tentang deret Fibonacci ya. Nah, apa sih itu deret Fibonacci? Nah, deret Fibonacci merupakan tipe deret dengan ciri nilai pada suku berikutnya merupakan penjumlahan dua suku sebelumnya. Dengan dua suku pertama merupakan nilai awal. Oke, ini definisi dari deret Fibonacci. Nah, supaya teman-teman gak bingung, gimana sih Kak deret Fibonacci itu? Nah, di sini aku kasih contoh. Di sini ada bilangan 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk menentukan nih deret selanjutnya. Oke, di sini ada 0 ke 1. Ini berarti ditambah 1 ya, ditambah. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian
di awalan, di sini angka awalannya ada 1. 1 tambah 1 berarti 2. Ini sama kan 2. Kemudian 2 tambah 1 di sini, hasilnya 3. 3 tambah 2, hasilnya 5. 5 tambah 3, ketemu 8. 8 tambah 5, sama dengan 13, sama ya. 13 ditambah 8, sama dengan 21. 21 ditambah 13, ketemu sama dengan 34. 34 ditambah 21, ketemu 55. Selanjutnya 55 ditambah 34, ketemu berapa? 89. Berarti ini 89. Nah, selanjutnya berapa? 89 ditambah dengan 55, ketemu 144. Nah, seperti itu. Ini merupakan contoh dari deret Fibonacci. Jadi, soal ini itu yang tepat adalah jawaban yang A. Oke? 89, 144. Ketemu jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Nah, semoga teman-teman paham ya tentang deret Fibonacci. Kemudian, kita langsung aja nih untuk latihan soal-soalnya. Oke? Kita baca dulu ya soalnya. Ada angka 1664, 832, 416, 208, dan seterusnya. Jadi teman-teman, di sini kita disuruh untuk melengkapi angka selanjutnya, teman-teman. Oke. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang definisi dari deret, yaitu adalah imajinasikan. Oke. Nah, di sini kita harus mencoba-coba nih kira-kira operasi apa sih yang cocok untuk mengerjakan soal deret ini. Oke. Nah, jika teman-teman mengurutkannya dari awal, yaitu bilangan terbesar, maka ini tinggal dibagi dengan 2. Oke, 1664 dibagi dengan 2, ketemu 832. Kemudian, 832 ini dibagi dengan 2, ketemu berapa? Ini dibagi dengan 2, ketemu 416. Selanjutnya, dari 416 itu dibagi 2, ketemu 208. Nah, 208 ini dibagi 2, ketemu berapa? Ketemu sama dengan 104. Maka, yang paling tepat apa ketemunya? Ketemunya adalah yang D, 104. Seperti itu. Semoga teman-teman paham ya. Nah, jika teman-teman masih ada yang belum paham, boleh tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah aku akan ngejawab komentar teman-teman. Oke? Nah, langsung aja nih kita ke soal berikutnya. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita baca dulu soalnya. Ada angka 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Nah, soal ini termasuk ke dalam soal deret Fibonacci. Nah, jadi teman-teman cara ngerjainnya adalah yang pertama bahwa definisi deret adalah itu imajinasikan. Oke, jadi kita coba-coba dulu aja. Nah, di sini bilangan 1 ke 1 itu berapa? 1 ke 1 itu ditambah. Oke, 1 tambah 1 ketemu sama dengan 2. Ini sama ya. Nah, kemudian 1 ke 2 itu ditambah. 1 ke 2 ketemu hasilnya 3. Selanjutnya 3 ke 2 itu ditambah. 3 ke 2 ketemu 3 tambah 2 ketemu 5. 5 tambah 3 ketemu berapa? Ketemu 8. 5 tambah 8 ketemu 13. 13 ditambah 8 ketemu berapa? Ketemu 21. Jadi teman-teman, ini kita bilangan yang depan itu saling ditambah seperti itu dan seterusnya. Jadi deret ini merupakan ke dalam bentuk deret Fibonacci. Oke. Nah, kita udah ketahui bahwa angka selanjutnya adalah 21. Kemudian 21 ini ditambah dengan 13. Ketemu berapa? Ketemu 34. 34. Kemudian bilangan selanjutnya 34 ditambah dengan 21 ketemu berapa? Ketemu 55.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. 21, 34, dan 55. Jadi soal ini termasuk ke dalam soal deret Fibonacci. Seperti itu teman-teman. Jadi udah mulai paham bukan? Kalau belum, boleh tulis kolom komentar. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Ada bilangan 7.937, 7.836, 7.735, 7.634, titik-titik, 7.432, A, 7.533, B, 7.543, C, 7.552, D, 7.443, atau yang E, 7.442. Oke teman-teman, nah mungkin dari teman-teman semuanya tuh masih bingung karena apa? Karena di sini angkanya itu berbentuk ke dalam ribuan. Oke. Nah, gimana sih Kak cara ngerjain soalnya? Oke, yang pertama teman-teman adalah imajinasikan. Oke, yang kedua adalah lihat setiap angka pada deret. Oke, lihat secara detail. Nah, langsung aja. Kita di sini, ini kan depannya angkanya 7. Ini juga 7 ya. 7, 7, ini 7. Sama kan? Oke, jadi di sini ini sama. Sama ini. Kemudian yang kedua, di sini angka 9. Ini angka 8, ini angka 7, ini angka 6. Nah, ini tuh urut ya. 6, 7, 8, 9. Maka di sini berapa? Di sini itu 5. Oke, jadi aku tulis di sini ya, ini 5. Jadi yang pertama ini 7 ya, kita tulis 7, 7, 5. Oke. Nah, dari pilihan ini yang sama itu ada yang A, B, dan juga yang C. Jadi yang D sama E kita coret. Oke, kita eliminasi. Selanjutnya di sini ada angka 3. Ini 3, ini 3, ini 3, ini 3, ini 3. Maka di sini berapa? Di sini kemungkinan 3 karena sama. Oke? 3. Jadi yang paling menentukan siapa yang paling tepat? Kemungkinan yang paling tepat adalah A. Oke. Ini kita coret. Nah, kita udah ketahui nih jawaban yang kemungkinan tepat adalah yang A. Tapi kita perlu perhatikan lagi nih supaya apakah jawaban itu benar-benar tepat atau enggak. Oke. Nah, di sini ada angka 7. Ini angka 6, ini angka 5, ini angka 4. Nah, ini kan urut nih, 4, 5, 6, 7. Maka di sini berapa? Di sini 3. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat apa? Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Jadi meskipun deretnya terlihat susah, tapi kita bisa ngerjain dalam hitungan detik aja. Oke teman-teman, nah semoga paham ya. Oke lanjut, kita ke soal berikutnya. Nah, oke, di sini masih berhubungan dengan deret, akan tetapi di sini deretnya berbentuk huruf. Oke, ini ada huruf A, D, AJ, AO, AS, sama AV. Dan kita disuruh untuk menentukan angka selanjutnya, seperti itu. Nah, di sini aku akan membahas tentang kata kunci dan kita akan membuatkan tipsnya buat teman-teman supaya memudahkan dalam menghafalnya, seperti itu. Nah, di sini ada rumus namanya E, Jo, Ti. Gini. Teman-teman cukup menghafal E, Jo, Ti ini. Nah, di sini E itu nilainya berapa? E itu nilainya 5, J itu nilainya 10, O itu nilainya 15, T itu nilainya 20, dan Y itu bernilai 25. Oke, jadi ini kata kunci yang bisa teman-teman ingat-ingat supaya memudahkan teman-teman saat mengerjakan soal deret, terutama di soal huruf, teman-teman. Oke? Jangan lupa ini ditulis ya, supaya kalian ingat. Oke? Nah, kita lanjut ke soalnya.
Di sini ada AD, di sini ada AD, AJ, AO, AS sama AV. Nah, karena di sini itu A-nya kembar. Ini A, A, A. Maka angka selanjutnya kemungkinan adalah A. A, A. Oke. Nah, dari jawaban ini, jawabannya ada A semua. Selanjutnya kita bahas lagi D. D ini bernilai 4. Oke. J itu bernilai 10. O itu bernilai 15. S itu bernilai berapa? S itu bernilai 19. Dan V itu bernilai 22. Oke. Selanjutnya karena kita udah ketahui nih angka-angkanya ada 4, 10, 15, 19 dan juga 22. Oke, jadi aku tulis di sini aja ya teman-teman. Ini ada, aku tulis ulang di sini 4, 10, 15, 19, ini koma, 22. Oke, jadi di sini A-nya itu kita abaikan aja. Oke. Nah, dari 4 ke 10 itu berapa? 4 ke 10 itu ditambah dengan 6. Ditambah 6. Kemudian dari 10 ke 15 itu ditambah 5. Dari 15 ke 19 itu ditambah dengan 4. Dari 19 ke 22 itu ditambah dengan 3. Maka angka selanjutnya ditambah berapa? Karena kita ditambahnya urut ada 6, 5, 4, 3, maka di sini berapa? Ini pasti ditambah dengan 2. Maka 22 ditambah 2 sama dengan 24. Maka bilangan selanjutnya adalah 24. Oke teman-teman, di sini aku mau izin hapus dulu. Di sini aku mau izin hapus dulu ya di sini. Oke, karena di sini ditambah dengan 2, maka di sini ditambah dengan 1 plus 1. Maka 24 ditambah dengan 1 ketemu 25. Nah, kita udah ketahui nih jawaban yang tepat adalah 24 sama 25. Tapi di sini pilihan jawabannya kita disuruh untuk mengubah ke dalam bentuk huruf. Maka di sini 24 itu adalah huruf X. Maka di sini X dan 25 itu huruf Y. Oke, maka di sini adalah AX dan juga AY. Ketemu jawaban yang paling tepat apa? Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi semoga paham ya dengan pembahasan deret huruf kali ini. Oke, nah langsung aja kita ke soal berikutnya. Ada deret huruf lagi. Ada B, C, A, D, E, B, F, G, C, dan seterusnya. Jadi kita diminta untuk memilih dari jawaban di sini teman-teman. Oke. Nah, tadi di sini aku udah nyebutin bahwa ada kata kunci yaitu ejoti, di mana E itu bernilai 5. Aku tulis di sini ya. E itu bernilai 5, J itu bernilai 10, O itu bernilai 15, T itu bernilai 20, dan Y itu bernilai 25. Oke, kita udah ketahui kata kuncinya yaitu ejoti. Nah, dari deret ini kita ubah nih ke dalam bentuk angka. Oke. Di sini B itu berapa? B itu 2, C itu 3, A itu 1, D itu 4, E itu 5, B itu 2, F itu 6, G itu 7, C itu 3. Oke. Dari huruf ini, deret huruf kita udah ubah ke dalam bentuk angka. Oke. Nah, pastiin teman-teman dalam menentukan mengubah deret huruf ke angka itu pastiin teman-teman itu harus teliti.
karena itu sangat berpengaruh ketika teman-teman mengerjakan soal. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kata kunci untuk mengerjakan deret adalah mengimajinasikan dan juga coba-coba. Oke. Langsung aja di sini ada angka 2. Ada angka 2, 3, 1, 4, 5, 2, 6, 7 dan juga 3. Nah, kita lihat di sini, kita lihat secara jeli bahwa di sini ada yang sama, 2 ke 3. Itu kan plus 1 ya. Plus 1. Kemudian ini ada angka 4, 5. Berarti ini kan plus 1. 4 ke 5 plus 1. 4 tambah 5 sama dengan 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Oke, di sini ada 6 ke 7, itu plus 1. Oke. Nah, kita udah ketahui nih polanya. 2, 3, 4, 5, dan juga 6, 7. Maka di sini apa? Di sini berarti habis 7 berapa? 8, 9. Oke. 8 juga 9. Selanjutnya di sini ada angka 1. Ini 2, ini 3. Maka di sini berapa? Di sini 4. Oke. Nah, dari soal ini kita udah ketahui nih jawaban yang paling tepat apa? 8, 9, dan juga 4. Di mana angka 8 ini sama dengan H, angka 8 sama dengan H, angka 9 sama dengan I, dan angka 4 sama dengan D. Maka dari soal ini yang paling tepat adalah yang D. H, I, dan juga D. Jawabannya adalah D. Oke? Sampai sini paham ya? Jadi kalau kita ingin terbiasa mengerjakan soal-soal deret dengan mudah, kuncinya adalah terus berlatih, teman-teman. Terus berlatih setiap hari. Jadi lama-lama akan terbiasa dan juga akan paham tentang pola-pola yang akan kita kerjakan seperti itu. Oke, teman-teman, sekian dulu pembahasan dan juga materi dan juga tips dan trik tentang mengerjakan soal deret di YouTube channel aku ini. Dan terima kasih banget nih buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe supaya aku semangat nih buat upload video lagi seputar tips dan juga trik mengerjakan soal-soal CPNS. Dan jangan lupa buat teman-teman tetap semangat belajarnya. Dan saya doakan semoga di tahun ini teman-teman berhasil diterima di pegawai negeri sipil di tahun ini. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.